Ternyata pandemi COVID-19 ini memaksa pertumbuhan online marketing ini jauh lebih cepat, jauh lebih besar, dan datangnya sangat tiba-tiba. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Deddy Naryadi, saya praktisi online shop yang sudah menjalankan bisnis online shop kurang lebih selama 3-4 tahun, kurang lebih memulai dari 2019. Pada saat itu kami melihat ada peluang yang sangat luar biasa untuk mengambil kesempatan di industri e-commerce. Ketika berjalan kurang lebih 1 tahun menjalankan bisnis online shop, pada saat itu ada sebuah fenomena besar yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19. Bagi sebagian orang, pandemi COVID-19 adalah sebuah malapetaka besar yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya dan tidak pernah mereka prediksi pandemi COVID-19 akan terjadi. Pada saat itu, tahun 2020 melanda. Semua orang ya di seluruh dunia tidak ada yang tahu apa itu COVID-19 dan sampai kapan COVID-19 akan segera berakhir. Menariknya, teman-teman semuanya, pandemi COVID-19 benar-benar mengikat kita atau membuat sebuah aturan yang membuat seluruh lapisan masyarakat tidak boleh beraktivitas di luar ya. Atau pada saat itu kita semuanya diinstruksikan untuk work from home. Nah, apa yang menarik dari sana? Kita secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang memang selama ini kita lakukan secara offline ya. Di sana dipaksa untuk bisa melakukan secara online. Bagi sebagian orang ini sangat menarik sekali ya. Ada beberapa sebagian orang yang belum melihat COVID-19 ini adalah sebuah peluang ya. Sebagian dari mereka melihat bahwasanya COVID-19 adalah masih sebuah ujian wabah yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Ya mungkin mereka memprediksi mungkin ini hanya aturan sementara, mungkin 1-2 bulan ke depan akan segera dicabut. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, ya offline, kembali bekerja dari rumah ke kantor di semua sektor. Bisa saya pastikan mungkin mereka berpikir seperti itu. Tapi tanpa kita sadari, aturan COVID-19 untuk social distancing ini kita terus dibatasi, terus diperpanjang dari hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, dan bahkan berganti tahun. Mungkin pada saat akhir tahun kita sempat berpikir tahun ini akan segera selesai, tahun depan kita akan segera menyambut tahun baru yang sangat luar biasa dengan harapan dan kita bisa kembali lagi. Ingat, pandemi COVID-19 telah merubah gaya hidup seseorang ya. Dari full offline kita berubah menjadi online. Banyak hal di sana yang mempengaruhi sehingga pada saat 2020, 2021 bahkan 2022 hari ini muncul banyak sekali fenomena online shop bertumbuh berjamur di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kegiatan sekolah anak-anak di stop ya, mereka semua dilakukan dari rumah, kemudian bekerja, ayahnya work from home, ibunya dan segala macam, akhirnya mau tidak mau memaksa perusahaan untuk bisa memangkas pengeluaran bayar gaji untuk karyawannya, sehingga membuat semua orang yang dalam kondisi terdesak ini berpikir adrenalin lebih besar. Saya harus melakukan apa di sela-sela kesibukan saya, harus melakukan apa untuk menambal pos-pos pengeluaran yang selama ini berjalan, tetapi di sisi lain penghasilan berkurang. Disitulah muncul yang namanya online shop ya. Sangat menarik sekali untuk dibahas fenomena online shop yang tumbuh sangat pesat sekali di beberapa tahun. Menurut riset dari Navigating Indonesia E-commerce ya, yang berkonsep omnichannel as the future of retail ya, 74,5% orang beralih dari offline menuju online. Laporan lain mengatakan bahwa 17,5% pandemi COVID-19 merubah pola hidup atau gaya hidup semua orang yang dulunya offline kini pelan-pelan menjadi online. Sebenarnya ini sudah diprediksi beberapa tahun silam ketika saat itu saya sedang menjalankan bisnis multi level marketing. Di sana juga sudah disampaikan bahwa potensi industri online ini sangat luar biasa sekali, dan ternyata pandemi COVID-19 ini memaksa pertumbuhan online marketing ini jauh lebih cepat, jauh lebih besar, dan datangnya sangat tiba-tiba. Kemudian hal yang menarik lagi dari hadirnya pandemi COVID-19 adalah perilaku konsumen ya, atau bisnis terutama itu yang dulunya offline kini berubah menjadi full online ya. Banyak sekali mall-mall yang benar-benar hampir gulung tikar ya. Banyak kita baca di beberapa media sosial, kemudian di layanan-layanan online lainnya, bahwasanya banyak gerai-gerai dari department store dan kawan-kawan itu sudah mulai gulung tikar. Nah, mereka lebih memilih untuk menjual secara online. Banyak di sisi lain kita juga melihat pertumbuhan perilaku UMKM ya secara online itu bertumbuh besar. Ini patut kita apresiasi bahwa dengan adanya ini sebenarnya kalau kita berpikir secara positif, para pelaku UMKM dan pengusaha-pengusaha di Indonesia grafiknya harusnya naik ya. 2018
jumlah pengguna internet Indonesia itu 93,4 juta orang. Ini menjadi market yang sangat luar biasa untuk kita bisa memulai bisnis online ya. Nilai bisnis online di Indonesia pun meroket, yaitu menembus 12 miliar US dollar. Hari ini mungkin teman-teman yang belum memulai online ya, bisa melalui channel ini kita akan sama-sama belajar. Ke depannya saya akan membuat tutorial-tutorial yang sederhana sekali, yang mungkin teman-teman itu malu ketika bertanya dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dengan suami istri, atau ya segala macam, whatever. Melalui channel yang saya buat sederhana mungkin ini, saya akan mengulas kilas balik kami tim dalam 3 tahun ya, apa yang kami lakukan di awal. Dari mulai kami ini sama terdesak, saya juga awalnya dulu seorang driver ojek online Grab pada saat itu. Akhirnya saya beserta tim membangun sebuah online shop baru pada saat itu, memulai dengan seadanya, yaitu namanya dengan bootstrap ya, memulai dengan modal apapun yang kita bisa lakukan. Pada saat itu tentu banyak orang sebenarnya sudah terlatih untuk berjualan online. Contoh, pada saat COVID-19 melanda, tentu di situ banyak orang yang misalnya jual kursi, jual kulkas, jual TV, jual perabot rumah tangga, itu bisa terjadi. Nah, itu sebenarnya potensi untuk berjualan online Anda itu sudah ada. Hanya saja Anda belum memoles, ya mungkin Anda juga belum paham bagaimana caranya untuk berjualan di marketplace. Nah, melalui channel yang akan saya bangun ini, saya akan membuat sebuah tutorial-tutorial yang sangat-sangat saya kemas dengan sederhana mungkin, mulai dari Shopee, Tokopedia, Lazada, ya, dari 3 marketplace yang memang saat ini mendominasi market di Indonesia. Nah, teman-teman harus punya akun untuk berjualan di sana. Nah, kita akan kupas semuanya, bahkan era sekarang juga sudah terus berkembang. Termasuk ada Instagram Shopping, kemudian juga yang terbaru ya, sangat luar biasa sekali pertumbuhannya, kita harus hadir dan mendapatkan penghasilan dari sana, yaitu TikTok Shop. Nah, teman-teman yang memang sebelum saya membuat video ini yang sudah hobi bermain TikTok, tentu Anda harusnya lebih panen duluan ya dibanding teman-teman di sana yang belum mengenal TikTok ya. Nah, di dalam video-video saya selanjutnya juga saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat akun di TikTok Shop ya. Saya sebagai pelaku online shop, tentunya kita akan sama-sama belajar ya. Dari banyak sekali data-data yang saya kumpulkan, salah satunya adalah bahwa di 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia itu adalah 93,4 juta orang menggunakan internet, dan itu adalah market kita sama-sama. Dan andai saja kita bisa menguasai 1 sampai dengan 2% dari pengguna internet ini, yang mereka tentunya belanjanya juga online. Keuntungan dengan online shop ini adalah membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Di Indonesia itu ada lebih dari 16.000 pulau ya, teman-teman. 16.000 pulau ini dipisahkan ya dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita yang tinggal seperti saya tinggal di Bekasi, saya juga tidak akan tahu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tinggal di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa dan lain-lain. Mereka memiliki satu produk yang dipasarkan, mungkin hanya dipasarkan pada saat itu di daerahnya. Tapi dengan adanya internet ini, ya saya yang di sini bisa mengetahui, teman-teman semuanya mungkin juga yang menonton video ini datang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali, dari manapun ya, teman-teman bisa saling bertukar pikiran, kemudian saling memasarkan produknya bahkan ke mancanegara. Hari ini juga Shopee juga luar biasa sekali, ada yang namanya Shopee Export ya. Nanti teman-teman kita akan bahas semuanya, apa program-program yang harus kita ikuti untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang di online shop bersama internet yang sangat cepat ini. 240 juta jiwa orang di Indonesia itu, mereka harus tahu apa yang Anda jual. Nah, itu tentunya tidak akan bisa tercapai ketika Anda tidak beralih dari offline menjadi online ya, teman-teman semuanya ya. Hari ini juga kalau kita tanya anak-anak kecil, itu mereka kalau ditanya zaman dulu, mungkin saya kecil ketika Dedi apa cita-citanya, mungkin saya akan mengatakan saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi guru, jadi perawat ya, jadi dan profesi-profesi lainnya. Hari ini bertumbuh kembangnya internet di Indonesia, anak-anak ketika ditanya cita-citamu apa, ada yang menjawab pengen jadi YouTuber ya, konten kreator, kemudian dan macam-macam. Ini artinya menunjukkan bahwa pertumbuhan internet di Indonesia dan peluang bisnis di Indonesia yang berbasis online ya, itu sangat besar sekali. Mungkin teman-teman di sini yang pernah mencoba tapi karena mungkin malu, tidak mendapatkan mentor, tidak punya tempat untuk konsultasi ya, itu akan sangat kebingungan. Nah, hari ini insya Allah bismillahirrahmanirrahim, dengan adanya video-video ini saya akan sangat rutin sekali share minimal 15 menit durasi setiap hari untuk kita sama-sama belajar yang tidak membosankan tentunya.
yang paling penting adalah kita praktek sama-sama ya. Nanti bisa komen di video ini apa yang ingin saya bahas terlebih dahulu, mulai dari Shopee dulu, Tokopedia, Lazada, Aku-Laku, TikTok, Instagram, dan kawan-kawan, Facebook Ads ya. Kita akan sama-sama, mungkin teman-teman yang lebih jago, lebih dulu memulai, kita bisa sharing-sharing. Ya, terima kasih, saya rasa itu yang menjadi pertimbangan kita kenapa kita harus berbisnis online ya. Kemudian ini ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa menurut analisa yang dilakukan oleh Spot Social, 74% konsumen ya kerap bergantung pada namanya media sosial ya. Hari ini juga saya kalau ingin menyampaikan bahwa media sosial ya, yang dulunya hanya kita untuk bersosial ya, saling berbagi informasi, dalam arti hal ini adalah gaya hidup ya, bersaling ya komunikasi. Hari ini media sosial sudah beralih menjadi social commerce ya. Sebut saja Instagram bisa berjualan, Facebook bisa berjualan, TikTok bisa berjualan. Nah, kalau kita tidak ikut terlibat di dalamnya ya, kita hanya menjadi sepenuhnya menjadi marketnya mereka. Oke, thank you. Semoga videonya hari ini bermanfaat, dan saya akan selanjutnya saya akan membahas tentang tutorial-tutorial di berjualan. Yang pertama sekali adalah, mungkin yang paling besar adalah Shopee ya. Di Shopee saya akan ajarkan bagaimana caranya Anda untuk bisa membuat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah Anda membuat akun, verifikasi. Setelah selesai verifikasi, Anda akan diajarkan untuk upload produk ya, first produk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan keyakinan itu, maka sama-sama kita akan menjadi dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari industri online marketing ini.